Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus ke satu bab spesifik nih dari materi Anda, yaitu bab 9. Fokusnya tentang harapan, tapi dalam konteks grit. Kita punya riset psikologi, cerita nyata, catatan Anda juga, semua ngebahas ini. Ya, betul. Dan penting buat digarisbawahi ya, harapan di sini tuh bukan kayak harapan pasif gitu, bukan cuma nunggu keajaiban. Materi Anda jelas banget mendefinisikannya sebagai ketekunan yang sangat aktif, kemampuan buat terus maju, apalagi pas lagi susah, ragu, atau bahkan gagal total. Oke, jadi bukan nunggu badai reda, tapi justru jalan terus nerobos badai itu ya? Persis, itu dia intinya. Jadi misi kita sekarang nih, ngebongkar makna harapan versi grit ini. Gimana sih cara kerjanya menurut bacaan Anda? Terus gimana biar bisa dikembangin? Langsung aja deh. Di materi itu kan dibilang harapan itu ketekunan yang muncul saat menghadapi tantangan. Berarti ini bukan cuma soal garis finish kan? Tepat sekali, kuncinya justru di prosesnya. Terus jalan pas lagi sulit-sulitnya, bukan cuma pas lagi enak, bangkit lagi kalau jatuh. Nah, itu harapan dalam konteks grit. Dan ini dibutuhin di setiap tahap loh, bukan cuma di awal atau akhir aja. Jadi ingat kontras yang menarik di riset klasik yang Anda sertakan itu. Eksperimen learned helplessness-nya, Seligman dan Mayer. Kebanyakan subjeknya kan jadi pasif ya, setelah ngalamin kesulitan yang nggak bisa dikontrol. Nah, itu dia. Tapi yang sering orang lupa, dan ini krusial banget, sepertiga subjek di eksperimen awal itu tetap nyoba. Mereka nggak nyerah gitu aja. Fenomena ini yang kemudian memicu studi tentang learned optimism. Ternyata respons kita terhadap kesulitan itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang udah paten dari lahir. Oke. Terus gimana materi Anda ngebedain optimisme sama pesimisme yang berperan di sini? Ini kayaknya bukan sekedar soal gelas setengah penuh atau setengah kosong biasa ya? Jauh lebih dalam dari itu sih. Bedanya itu ada di gaya penjelasan kita. Cara kita memaknai kenapa kita ngalamin kesulitan atau kegagalan. Itu menurut riset yang Anda kumpulin. Orang optimis itu ngelihat penyebab masalah sebagai sesuatu yang sementara, bakal lewat kok. Dan spesifik artinya ya masalah ini nggak ngerusak semua aspek hidup dia. Nah, kalau pesimis kebalikannya. Mereka ngelihat penyebabnya itu permanen, bakal gini terus nih, dan pervasif. Wah, ini ngerusak semuanya. Gitu. Jadi cara kita ngomong ke diri sendiri soal kegagalan itu ya, yang penting. Kayak kutipan Henry Ford yang juga ada di materi Anda itu ya. Mau kamu pikir kamu bisa atau kamu pikir kamu nggak bisa, dua-duanya benar. Keyakinan kita ngebentuk aksi kita. Dan ini nyambung banget ke konsep mindset atau pola pikir dari Carol Dweck. Ini juga dibahas cukup dalam kan di materi Anda. Ada fixed mindset. Yang percaya kalau kemampuan itu ya segitu-gitu aja, bawaan lahir. Betul. Terus ada growth mindset yang percaya kalau kemampuan, kayak kecerdasan gitu, bisa dikembangin lewat usaha, lewat belajar. Nah, growth mindset ini kayaknya yang jadi bahan bakar buat penjelasan optimis tadi ya. Kalau kita yakin bisa tumbuh, ya kesulitan dilihat sebagai peluang belajar, bukan tanda kita emang nggak mampu. Iya, persis. Sementara kalau fixed mindset, begitu ketemu tembok, ya udah lebih gampang nyerah. Nggak bakat nih kayaknya. Dan yang menarik, ada dukungan ilmiahnya juga ya, dari neuroscience. Banget. Temuan soal plastisitas otak, kemampuan otak kita buat berubah, buat bikin koneksi baru berdasarkan pengalaman dan latihan, itu ngasih dasar biologis yang kuat buat growth mindset. Jadi, percaya kita bisa berkembang itu emang sejalan sama cara kerja otak kita. Ada juga sudut pandang menarik dari Steve Mayer soal pengalaman mengatasi kesulitan. Catatan Anda nyebutin kalau berhasil ngelewatin tantangan berat, apalagi pas muda, itu bisa secara fisik nguatin sirkuit otak buat jadi lebih tahan banting nantinya. Nah, ini kayak validasi ilmiah buat ungkapan apa yang nggak membunuhmu bikin kamu lebih kuat. Tapi ada tapinya, kata kuncinya di berhasil. Bukan kesulitannya itu sendiri, tapi proses aktif kita mengatasinya yang ngebangun ketahanan dan harapan. Oke, jadi jelas ya, ini bukan soal punya atau nggak punya dari lahir. Nah, berdasarkan riset di materi Anda, gimana caranya biar harapan ini bisa kita tumbuhkan secara aktif? Ada langkah praktisnya kan? Ada 3 yang cukup menonjol. Pertama, ya perbarui keyakinan dasar kita. Sadari dan internalisasi kalau kemampuan itu bisa berkembang. Ingat tadi, plastisitas otak. Oke, update belief system. Kedua, Latih dialog diri yang optimis. Coba deh perhatiin pas kita lagi mikir negatif soal kesulitan, yang permanen, pervasif tadi, terus secara sadar,
Coba bingkai ulang. Lihat itu sebagai tantangan sementara dan spesifik. Ini mirip teknik di terapi perilaku kognitif atau CBT. Oke, latih self-talk yang positif. Yang ketiga? Ketiga, ini sering kelewat nih. Minta bantuan. Jangan ragu minta tolong. Iya. Kayak kisah Rhonda Hughes di materi Anda ya, yang hampir nyerah kuliah, tapi akhirnya lanjut karena ada dukungan. Minta tolong itu bukan tanda lemah ya ternyata. Justru itu bagian dari proses bertumbuh. Tanda kekuatan malah. Contoh lain si Keyvon Asemani itu, gimana growth mindset sama optimismenya bantu dia bangkit dari masalah akademik dan pribadi yang berat. Dia lihat itu bukan akhir, tapi titik balik buat belajar. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 9 ini, harapan dalam konteks grit itu bukan nunggu pasif, tapi sikap proaktif. Mesinnya itu ya growth mindset sama cara pandang optimis pas lagi jatuh bangun. Ini fondasi ketekunan sejati. Tepat sekali. Intinya, keyakinan kalau masa depan kita itu lebih ditentukan sama upaya kita, bukan sama keadaan kita sekarang aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau memang harapan dan ketahanan ini bisa dipelajari, bisa diperkuat kayak yang materi Anda bilang, coba deh, identifikasi satu tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Gimana kalau Anda coba lihat tantangan itu pakai kacamata growth mindset? Kira-kira perubahan cara pandang itu bisa nginspirasi langkah apa selanjutnya? Coba direnungkan.